Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program Sapaan Kasih GKBP Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih. Maka sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Allah ingin menyapa kita, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang membangunkan kami, memberi kami kesempatan untuk melihat karya Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus tolonglah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di hari ini terdapat dalam Mazmur 127 ayat 1 dan Lukas pasal 5 ayat 5 dan 6. Yang berbunyi demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang kedua, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman itu di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Keadaan yang penuh dengan tenang, hidup penuh dengan berkat, kesenangan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kitab 1 Tawarik pasal 10 ayat 23, Bapak Ibu bisa baca di sana bahwa Daud dan Salomo mereka adalah raja-raja yang terkaya di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu di sana baca di sana dikatakan bahwa Raja Salomo adalah orang yang terkaya di bumi ini. Wah, kekayaannya banyak sekali. Tetapi dalam Mazmur 127 ayat 1 ini itu adalah nyanyian Salomo. Itu nyanyian siara. Nyanyian siara itu artinya bahwa mereka pergi bersiara dan merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan selama kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang berlimpah yang mereka nikmati setiap saat. Itu sebabnya kita juga diajak oleh firman Tuhan di pagi hari ini, mari biasakanlah untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita tetap terjaga di jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu, sungguh luar biasa mengingatkan kita di pagi hari ini, karena banyak orang, ini bicara tentang membangun rumah. Banyak orang setelah punya rumah menjadi sombong. Alkitab berkata, Salomo dan Daud setelah mereka membangun rumah mereka, membangun istana mereka yang begitu besar dan megah, mereka tidak langsung menyombongkan dirinya. Merasa sombong karena mereka punya uang banyak, punya harta yang banyak, dan mereka bisa membangun banyak rumah, bahkan membangun banyak istana. Pelajaran bagi kita diingatkan untuk kita selalu merendahkan diri dan mengakui bahwa semua yang kita terima, semua yang kita nikmati itu sesungguhnya semua berasal dari Tuhan. Dan mari kita renungkan, apa sih maksud sebenarnya firman Tuhan di pagi hari ini? Firman itu luas dan penuh arti untuk menolong kita, membawa kita kepada jalan-jalan yang baik dan benar. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang-orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga yang berjaga-jaga. Jadi di situ juga ada kata sia-sia. Seperti Salomo menulis dalam kitab pengkhotbah juga bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah
sia-sia. Bukan berarti kita bangun rumah ya sia-sia jadi kita tidak usah bangun rumah, tidak. Jadi yang dimaksud di sini bahwa rumah yang kita bangun itu di mana di dalamnya ada keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, maka kalau Tuhan hadir di situ akan ada kedamaian, ketenangan, ketentraman, kelemah lembutan, ada berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir tercurah di tempat itu karena semua orang dalam rumah tangga itu menyadari bahwa berkat yang mereka alami dan terima itu berasal daripada Tuhan. Tidak akan menjadi sia-sia apa yang kita bangun dan apa yang kita capai. Maka peringatan bagi kita, kalau Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kita, maka jangan meninggalkan Tuhan. Banyak sekali orang sekarang ini suami-suami tapi istri-istri juga coba-coba ingin membangun keluarga yang lain. Sudah punya keluarga, punya istri, anak, cantik-cantik, baik-baik. Tapi ingin lagi membangun sebuah keluarga di luar aturan dan ketetapan Tuhan. Waktu kita baca di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan Adam. Dia melihat Adam itu sendiri tidak baik. Maka Tuhan menciptakan juga Hawa, membawanya kepada Adam. Tuhan membawa satu perempuan saja, tidak membawa 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Untuk membentuk satu lembaga keluarga hanya ada satu ibu, hanya ada satu bapak. Itulah yang Tuhan buat waktu di Taman Eden. Semuanya sungguh indah dan luar biasa. Tapi pada waktu mereka coba-coba melanggar ketetapan Tuhan, ingin membuat suatu hubungan di luar Tuhan dengan si jahat, maka terjadilah kehancuran, kekacauan. Tidak ada damai dan tidak ada ketenangan. Jadi menjadi catatan bagi kita, jangan coba-coba membangun suatu kekuatan di luar Tuhan. Jangan coba berusaha untuk membangun sesuatu yang akan menjadi sia-sia. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita di pagi hari ini, belajarlah hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan serahkan semuanya selalu kepada Tuhan. Lukas mencatat bahwa para murid-murid pada waktu kejadian di mana peristiwa Kristus mati di atas kayu salib, mereka merasa bahwa semua sudah selesai. Mereka putus asa, kecewa, dan mereka coba kembali pada kehidupan mereka yang semula. Mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran manusia, mereka kembali pada profesi mereka yaitu sebagai nelayan. Pergi mencari ikan sepanjang malam, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena mereka tidak melibatkan Tuhan, karena mereka juga sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, Yesus datang dan menghampiri mereka. Para murid-murid disuruh pergi, ayo kerja lagi. Dan apa yang terjadi? Usaha mereka di mana melibatkan Tuhan dan mendengar perintah Tuhan itu menghasilkan yang luar biasa. Mari libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ketentraman, kedamaian, ketenangan akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita aminkan renungan di pagi hari ini dengan pujian bahwa Tuhan itu gunung batu kita. Kota bentengku.
terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami karena kami sering mengandalkan diri kami. Tetapi biarlah firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau Allah sesungguhnya memberkati hidup kami. Semua yang kami nikmati adalah berkat kasih sayang-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini mengatakan kepada kami, pergilah, lakukanlah kembali. Kami akan mengikuti perintah-Mu dan kami akan melihat mujizat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang aktivitas hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.